Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wada Ramadhani dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar. Pada video kali ini saya akan membahas terkait beberapa materi genetika populasi. Yang pertama ada DNA dan gen. Pada setiap makhluk hidup memiliki gen, dan setiap gen terbuat dari deoksiribonukleik asid atau yang biasa disebut dengan DNA, yang merupakan jenis asam nukleat yang memiliki kemampuan dalam pewarisan sifat. Gen merupakan segmen DNA yang menyimpan informasi genetik susunan asam amino rantai polipeptida atau protein. Gen berada di seluruh tubuh, di mana gen merupakan kode yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya atau penentuan pewarisan. Kode genetik susunan asam-asam amino dari suatu protein disimpan dalam DNA. DNA terdapat dalam kromosom dari sel. DNA terdiri dari dua rantai polinukleotida yang berbentuk double helix. Bentuk ini dipertahankan oleh ikatan hidrogen dari pasangan basa purin DNA dan pirimidin. DNA terdiri dari gugus fosfat, gugus gula yaitu gula deoksiribosa, dan basa nitrogen terdiri dari basa pirimidin, sitosin, dan timin, dan purin yaitu guanin dan adenin. Molekul DNA dalam inti memiliki banyak gen, sedangkan pada mitokondria memiliki sedikit gen. Gen menjadi bagian dari DNA yang membentuk protein. Yang kedua ada ekspresi gen. Ekspresi gen adalah pembawa materi genetik yang terdiri dari DNA, yang dimana DNA dijadikan tempat penyimpanan kode genetik yang menggunakan gen sebagai cetakan untuk diubah menjadi protein-protein yang beroperasi hanya di dalam sel. Di dalam ekspresi gen memiliki dua tahapan, yaitu transkripsi, merupakan proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi molekul RNA, yang disintesis dalam transkripsi adalah mRNA, tRNA, dan RNA. Sintesis berlangsung dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Transkripsi terdapat 3 tahapan, yaitu inisiasi. Inisiasi di mana RNA polimerase melekat pada promotor DNA, pita ganda terpisah, dan sintesis mRNA dimulai. Pada saat itu RNA polimerase akan membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Yang kedua, elongasi. mRNA memanjang sejalan dengan enzim RNA polimerase yang bergerak sepanjang pita DNA. Di sini terjadi pembentukan mRNA yang menyaring kode-kode genetik DNA. RNA polimerase melakukan pembacaan dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Yang ketiga ada terminasi. mRNA dilepaskan dan enzim RNA polimerase lepas dari DNA template, yang dimana mRNA yang terbentuk 3 basa nitrogen, yaitu kodon AUG. Pada tahap kedua dari ekspresi gen, yaitu translasi, yang merupakan proses penerjemah kodon yang menyanding satu asam amino yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun protein. Kodon pada mRNA berpasangan dengan antikodon pada tRNA. Adapun 3 tahapan dalam translasi yaitu inisiasi. mRNA terdiri dari kodon-kodon DNA. Di tahapan inisiasi kodon pertama yaitu AUG atau start codon akan bertemu dengan ribosom. Yang kedua elongasi. Kodon dari mRNA langsung diterjemahkan menjadi asam amino. Rangkaian asam amino ini lalu digabungkan dengan bantuan tRNA untuk membentuk protein. Yang ketiga terminasi. Terminasi adalah tahapan terakhir ketika kodon berakhir, yaitu stop codon. UAG, UAA, dan UGA bertemu dengan ribosom. Setelah proses translasi selesai, maka didapatlah sebuah rantaian polipeptida yang nantinya akan diproses lagi menjadi protein tertentu. Yang ketiga ada fenotip dan genotip. Genotip adalah susunan gen khas yang diwariskan oleh orang tua ke anaknya. Genotip terdiri dari susunan genom atau kumpulan gen-gen yang khas dan berbeda tiap orangnya kecuali pada kembar identik. Fenotip adalah ciri khas fisik yang terbentuk karena gabungan dari genotip dan pengaruh lingkungan. Fenotip adalah ciri khas pada satu individu yang bisa dengan mudah diamati secara fisik, seperti warna mata, tinggi badan, dan warna kulit. Ciri khas ini meski pada awalnya ditentukan oleh genotip, juga bisa berubah menyesuaikan lingkungan tempat tinggal. Fenotip seseorang bisa berubah-ubah sepanjang hidupnya karena lingkungan biasa mempengaruhi banyak hal di tubuh manusia. Namun genotip tidak akan berubah seumur hidup. Jadi fenotip dan genotip keduanya memiliki saling berkaitan satu sama lain.
Kemudian ada alel dan locus. Locus merupakan istilah menunjukkan posisi gen pada kromosom. Setiap gen yang mengendalikan sifat tertentu akan mempunyai tempat atau lokus tertentu pada kromosom. Alel merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan perbedaan gen yang berada pada lokus yang sama. Jika gen bertanggung jawab atas mengekspresikan sifat, maka alel bertanggung jawab memilih sifat spesifik yang akan diekspresikan. Misalnya gen yang mengatur warna rambut, tapi alel yang menentukan warnanya secara spesifik. Apakah hitam, coklat, pirang, dan lain-lain. Jadi alel adalah jenis dari gen yang berisikan gen yang diberikan oleh ayah dan ibu, juga gen yang resesif ataupun dominan. Kemudian ada penanda genetik, adalah gen atau sekuen atau urutan DNA bagi setiap spesies atau individu yang diketahui letaknya dan mudah diidentifikasi. Adapun contoh dari penanda genetika yaitu simple sequence repeat, merupakan penanda molekuler yang mengapit daerah non-coding dengan urutan bahasa pendek berulang yang terdapat pada lokus tertentu. Nah, itu tadi materi-materi yang telah dibahas. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.